Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa amilus solihat walahum ajrun ghairu mamnun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para ulama, para kiai, sesepuh dan bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Jember dan Situbondo, wabil khusus Sohibul Hajjah, Sohibul Bait, sekeluarga, dan juga seluruh jamaah baik yang ada di majelis taklim maupun yang ada di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang menjadikan ruhaniyah itu tidak lekas hadir ing ngersane Allah, itu kuncinya karena ruhaniyah belum bisa melepas sifat basariyah. Sebab ketika Allah mengutus utusannya untuk menyampaikan dinul haq baginda Rasul, ada dua golongan. Yang pertama, wa minhum man hadanallah. Yang kedua, wa minhum man haqqat adz-dhalalah. Artinya ruhaniyah seseorang itu mengikuti petunjuk dari Allah dikarenakan menerima dinul haq itu dengan iman. Yang kedua, haqqat, kekeh di dalam kesesatannya itu dikarenakan menerima dinul haq itu dimasukkan di dalam akal. Contoh ketika saat acara ini jenengan dengar enggak suara diesel? Dengar ya? Oke. Dan atau contoh ketika musim hujan ini ada kejadian longsor, tanah dari atas ke bawah, akal mesti menerimanya disebabkan karena air hujan itu. Nggih toh? Oke, akal.
Nafsu lewat sifat basariyah itu menekan terhadap ruhaniyah kita lewat akal untuk mengimani ruhaniyah supaya sebab musabab pindahnya tanah dari atas ke bawah itu dikarenakan air. Bisa diterima ya? Oke. Akhirnya ruhaniyah kita imannya tidak terhadap alladzi asra di situ. Ruhaniyah imannya tidak terhadap Allah. Imannya ruhaniyah terhadap makhluk yang berupa air hujan itu. Betul nggih? Diesel mungkin ruhaniyah kita itu dibisiki oleh nafsu lewat akal supaya beriman suara itu munculnya dari diesel. Sebab akal bisa bantah, umpami diesel itu tidak dibunyikan maka nggak akan muncul suara. Sama akal juga membantah kalau itu yang memindahkan tanah itu Allah, membantah. Sebab kalau tidak ada air hujan yang lebat nggak mungkin tanah itu menjadi pindah alias longsor. Itulah Bapak Ibu hati yang condong terhadap selain Allah. Ini yang kumaksud wa minhum man haqqat adz-dhalalah. Sebagian di antara mereka golongan itu beriman tidak ruhaniyahnya loh ya, mboten jasmaniyah. Ruhaniyahnya itu beriman terhadap selain Allah. Kalau mungkin bisa kami tulis Bapak. Nafsu dengan sifat basariyah ini akan memengaruhi terhadap ruhaniyah lewat akal. Supaya ruh itu beriman terhadap makhluk. Dan ini mulai saat kita akil balik, ruhaniyah kita digolongkan Allah sebagai golongan wa minhum man haqqat adz-dhalalah. Padahal disadari atau tidak kalau ruhaniyah itu imannya langsung bertemu terhadap apa yang ada pada suara, pasti tidak menuduh terhadap diesel, tapi ruhaniyah condong terhadap Allah di situ. Inilah yang Allah katakan wa minhum man hadanallah. Orang-orang yang mengikuti petunjuk dari Allah, yang maksud petunjuk itu untuk mengarahkan imannya itu hanya pada Allah murni, tidak ada yang lain. Alhamdulillah, ini termasuk kabar baik bahwasanya ada bermunculan sekarang ulama-ulama yang berani untuk menjabarkan tentang tauhid yang sebenarnya. Sudah muncul ini Pak, alhamdulillah. Tadi saya buka YouTube dari arah barat, itu Kiai Nahdien berani untuk berbicara tentang tauhid. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini sengaja kami kasih judul lepaskanlah ruhaniyahmu dari sifat basariyah.
Hal ini tertuang di dalam Al-Hikam pasal 42. Mungkin dilihat yang membawa kitab, monggo. Hikam makalah 42. Qala musannifu rahimahullah. Dawuh sapa Syekh Ibnu Athaillah. Ukhruj metuwa sira hirrah. Ini yang dihitopi, perintahnya yang diperintah adalah ruhaniyah kita. Ukhruj metuwa sira min ausofi basariyatika, saking piro-piro sifat basariyah iro. Apa sifat basariyah itu? Terus di dalamnya basariyah itu penuh sifat apa? Bapak Ibu, tolong kalau hati sudah condong pada Allah, pesan saya, jangan pernah menyalahkan metode orang lain yang metode itu untuk menuju pada Allah sekalipun bahasanya tidak sama, tapi maksud dan tujuan itu sama, menuju dan bertemu Allah. Apakah itu dengan bahasa kejawen, bahasa ilmu sejati? Jangan. Walaupun beda bahasa, tapi jangan pernah kita menyalahkan itu salah. Saya yakin di dalamnya itu substansinya, makhluk sahidnya, endingnya itu nyawiji kembali kepada Allah. Cuman sistemnya tidak mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun secara Quran, tapi beliau mengatakan ajaran sangkan paraning dumati. Sama sebetulnya. Apa sifat basariyah itu Bapak Ibu? Oleh karena di dalam sifat basariyah itu dihuni oleh dua nafsu di dalam diri kita yang disebut nafsiyah dan amarah, maka munculnya sifat basariyah itu sifat yang tercela ing mungguh Gusti Allah. Apa? Sejarah tidak bisa kita hilangkan Bapak Ibu, tidak pernah kita bisa lupakan, karena sejarah itu tertuang di dalam Al-Quran. Bagaimana ketika saat Allah dawuh terhadap para malaikat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ada satu malaikat yang disebut Azazil, ada yang mengatakan Banul Jan. Ini adalah penasehat beberapa malaikat. Kalau sekarang ngalimnya malaikat. Jadi kiai ini malaikat. Itu yang tidak setuju. Tidak setuju ketika Allah mau menciptakan manusia, makhluk yang disebut manusia, yang nantinya akan menjadi khalifah di atas bumi ini. Enggak setuju. Karena apa? Karena di dalam dirinya ada aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada sifat takabur, sifat menyombongkan diri lebih baik daripada yang lain. Ini nggak bisa kita lupakan ini. Dan itu di dalam diri kita Bapak Ibu, salah satu muncul karakter sifat dari Azazil adalah takabur. Itulah nafsiyah. Tidak hanya takabur, riya, hasud, sum'ah, apapun sifat-sifat yang menjadi sifat Allah itu dirampas. Berarti kalau kita melihat iblis itu gampang Pak,
Allah sudah nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 terkait masalah iblis, terkait masalah nafsu. Allah katakan innahu sak temene iblis atau nafsu lakum kedua sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Berarti iblis iku nyoto, Pak. Sampun ngertos rupane iblis jenengan? Gampang delok niku. Saged kula buka? Ngapunten sebelumnya ya. Saya. Manakala di dalam diri saya ada unsur rumangsa luwih apik katimbang panjenengan, berarti iblis nggih niki ning ngarep sampean niki. Nyata toh? Nyata. Terus manakala di dalam hatiku itu ada riya, saya tak mengaji supaya kelihatan orang, biar diwahke orang, biar orang lain menuduh saya itu orang alim. Sekalipun ini tentang ilmu hakikat, berarti rupane iblis nggih ngajeng sampean niki. Cetha nggih? Innahu lakum aduwwum mubin. Surat An-Nas Allah katakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iblis itu akan membisikkan di dalam dadamu tentang keimanan supaya tidak beriman pada Allah. Bisikkan lewat apa? Minal jinnati wan, ya menungso iki, Pak, ya ngarepno iku iblis. Penak nggih? Nah, nggih. Misalnya kula maneh ada tetangga dapat rizki, di hati saya ada muncul hasud, mohon maaf, akhirnya muncul kula paling beli mobil ku kreditan. Loh, Anda pengen tahu iblis secara nyata? Ya ngajeng sampean iki. Saya lebih suka khitabnya saya, Pak, daripada orang lain. Berarti iblis itu nyatanya seperti itu, Pak, ya. Ya. Mengapa? Karena sifat basariah kita, ruhaniyah belum bisa melepas. Akhirnya condongnya ruhaniyah saya itu terhadap selain Allah. Padahal Allah katakan la taj'al 'alallah ilahan akhar. Iman di dadamu itu ada, jangan sampai ada selain Allah. Jangan. Tapi berhubung kita itu sejarah harus melewati innalillahi, terjadilah kita sebagai tangan kanan kirinya iblis. Kalau sudah begitu, maka Allah kasih solusi. Apa? Lepaskanlah sifat basariah di dalam dirimu. Sifat rumangsa akumu iku ono, akumu yang bla 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 bla. Lepasen, iku sifat basariah. Sebab manusia itu, saya tanya, asalnya itu ada apa tidak ada? Tidak ada. Yang ada cuman al-haq, Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala Anda ingin bisa tahu al-haq, ada syaratnya. Kembalilah kau asal muasalmu. Bahasa syariat, olehnya kita ada sebab diadakan yang ada. Jikalau kau ingin tahu yang ada, kembali asalmu, tidak ada. Kalau dirimu sudah merasa tidak ada, artinya sudah kembali pada yang ada, yang kembali pada asal kita tidak ada, maka disitulah awal Anda akan mengerti dan tahu tentang sesungguhnya Allah itu al-haqqul mubin, nyata yang ada. Berarti harus melepas sifat basariyah. Oke, kita lanjut.
Kita disuruh melepas atau keluar dari beberapa sifat basariah kita. Yang sifatnya sifat basariah itu, ausof itu angkuli wasfin munakosin. Bapak Ibu, Allah mengatakan dengan bahasa yang diterjemahkan di dalam beberapa kitab itu untuk mempermudah kita memperbanyak referensi atau muqabbalah. Kita mendapatkan petunjuk itu tidak hanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bahasa Nahdiyin itu menerima ijma' dan qiyas, dan itu buah dari seluruh alim ulama yang tidak keluar dari hukum yang tertinggi adalah Al-Quran. Angkuli wasfin munakisin, sifat basariyah yang tercela iku saking piro-piro sifat yang menyalahi aturan li ubudiyatika maring kekawuloan siro. Artinya apa? Kita diperintahkan untuk melepaskan sifat basariyah, yang sifat basariyah itu menyalahi aturan-aturan kehambaan. Apa hakikatnya hamba dan bagaimana hakikat sifatnya Allah? Jelas beda, Pak. Kalau Allah itu wujud, berarti makhluk Adam alias tidak wujud. Lah, kita merasa wujud itu karena hukum akal, sebab diwujudkan oleh yang maha wujud. Sehingga disitulah kita terjebak oleh sifat basariyah. Kalau kita itu merasa wujud, mempunyai sifat wujud, itu sumbernya, Pak. Akhirnya memunculkanlah yang tadi saya sebut, riya, takabur, sum'ah, dan lain sebagainya. Mengapa kita diperintahkan untuk melepaskan itu? Diteruskan litakuna linida ilhaqi mujiban, supaya kita mudah klik atas panggilan Allah. Diesel muni itu panggilan, Pak. Itu panggilan Allah. Ketika Allah memanggil terhadap ruhaniyah ini, jenengan ini termasuk golongan ahli syuhud atau ahli ruhaniyah condong menyang Allah, pasti tidak akan melihat dieselnya, suara yang dihasilkan diesel, tidak. Jenengan ruhaniyah tidak boro-boro percaya dengan nafsu yang mengatakan untuk iman terhadap air hujan yang lebat yang bisa memindahkan tanah dari atas ke bawah, tidak. Ruhaniyah sampean kali kula niku litakuna linida ilhaqi mujiban, mudah mendengarkan panggilan Allah dan langsung klik ruhaniyah imannya hanya pada Allah. Lah, bukanya sifat basariyah untuk melepas itu ada di Sirul Asrar, di Su'aul Basiro. Niki kuncinya ada di situ. Su'aul Basiro itu nur iman yang tidak bisa dicampuri dengan siapapun dan apapun. Jadi coro imannya itu murni tanpa ada perserikatan, nggak ada lantaran, nggak ada. Jadi ruhaniyah sampean itu lewat iman dan rasa menyatu di dalam diri, hidup pada suara tersebut. Kalau dibahasakan syariat, ruhaniyah langsung makrifat pada Allah. Siapapun Anda kalau sudah duduk di sini, inilah Bapak Ibu yang kami maksud
ruhaniyah jenengan iku condongnya hanya pada Allah dan mudah sampean itu mendengarkan panggilan Allah. Jenengan dipanggil oleh Allah tidak hanya lewat azan hayya ala sholah dan lain sebagainya, enggak. Sampai dipanggil Allah perut lapar, itu panggilan Allah. Jenengan juga dipanggil Allah anak nakal. Piuh punya anak, tuturannya apa tuturannya? Hah? Bahasa Indonesia tuturannya itu apa, Pak? Apa? Nasihati, dinasehati, nggak bisa, susah setengah mati. Dibilang kalau habis sholat isya sudahlah, ambil buku pelajaran, kita mutolaah, kita sinau. Enggak, Pak, malah nggak ada di rumah, pulang-pulang jam 12. Hanallah, itu panggilan Allah. Nida'il haqi mujiban. Ruhaniyah biar mudah mendengarkan panggilan Allah. Kita ditubruk mobil kita, sepeda motor dari belakang mak brek ditoleh. Karin delok nek ruhaniyah iku mang condong nang Allah, nubruknya makhluk iku sing nyuruh Allah, itu panggilan. Akhirnya melihat Allahnya, nggak mungkin muring-muring, nggak mungkin marah-marah, ngomong gampang. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke. Ahli zuhud yang hatinya selalu condong terhadap Allah, sejarahnya nggih kados kita, Pak. Perbuatan praktek itu tidak sama dengan ketika saat kita bicara. Tapi oleh karena beliau itu terus bukratan wa asila, mulai pagi sampai sore bahkan malam sibuk ruhaniyahnya berzikir terhadap Allah, akhirnya beliau mudah ketika ditubruk Allah. Udah, Pak, nggak ada persoalan. Yang di belakang merasa salah, minta sepuro, minta maaf, mesti jenengan memaafkan. Itu pasti, Pak. Tapi bila mana condongnya ruhaniyah kita belum melepas sifat basariyah, apa yang terjadi? Hitung-hitungan, Pak. Nggih, mboten? Hitung-hitungan. Allah ya karim. Nanti berpisahnya dengan ada dendam, itu pasti. Walaupun secara administrasi di depan polisi sudah mengatakan tulisannya itu saling mengikhlaskan. Mohon maaf lo ya, ini nggak bisa ditipu, ruhaniyah nggak bisa ditipu, mesti ada ganjelan, sakit hati, dendam sing ya. Subhanallah. Memang itu sudah tugasnya nafsu, tugasnya iblis yang diizinkan oleh Allah, yang tertuang di dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Al-Hijr ayat 39 sampai 42. Di situ iblis berkata terhadap Allah, ya Rob, Tuhanku, berhubung aku sudah kau cap sebagai makhluk yang duroko, ingkar, izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam terhadap kita. Allah katakan silahkan, tapi illa ibadaka, kecuali hambamu yang tidak bisa ku sesatkan Allah. Siapa? Innahumul mukhlasin. Al-mukhlasin itu adalah orang-orang yang sudah ruhaniyah masuk di zona niki, Pak. Sudah masuk sini. Itu al-mukhlasin. Bukan orang-orang yang kopiahnya putih mesti seperti ini. Tidak harus itu, loh, ngoten maksudnya. Bukan orang-orang yang al-mukhlasin itu selalu kesana kemari nyangklot
serban. Tidak selamanya itu, Pak. Justru banyak didominasi hamba Allah yang mukhlasin ini adalah orang-orang biasa. Orang-orang biasa. Secara status fisiknya di mata manusia, orang-orang yang biasa. Waline Allah itu kebanyakan di situ, Pak. Kekasih-kekasih Allah itu kebanyakan ada di situ. Tidak patek ketorok. Bahasa Indonesianya apa? Tidak patek kelihatan. Nanti jenengan tak tanyai bahasa Indonesianya, kunduran trek iku ya apa? Angel iku. Bapak Ibu, memang ya sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya iblis ikut diizini Allah untuk menjerumuskan manusia ini di jalan yang selain pada Allah. Wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Iblis dan tangan-tangan iblis itu mengharapkan iwaja, kita itu ruhaniyah itu bengkok arah. Itu tertuang di dalam surat Ibrahim ayat 3, Pak. Ya. Wa yabghunaha iwaja. Seperti itu. Makanya saya katakan, siapapun kita tatkala sifat basariyah itu belum lepas ruhaniyah dari itu, maka ketika melihat di belakang mesti iman yang nubruk si A. Itu pasti. Akal ngomong, kalau tidak ada si A nggak mungkin kita ditubruk. Tapi bagi panjenengan rohaniyah yang sudah duduk di dalam zikir sirul asrar dan sudah kulino terbiasa, aku yakin ketika saat jenengan melihat ke belakang, undangan Allah itu datang itu nggak akan sakit hati, nggak akan, itu nggak akan sakit hati. Seberat apapun kita, tetap kita harus condong terus melatih diri untuk melepaskan sifat basariyah lewat dzikir sirul asrar. Hanya ini kuncinya. Kalau bahasa kejawen namanya dzikir rasa yang dimpakkan di sholat daim. Ngoten, Pak. Mesti. Jadi yang pertama, mengapa kita disuruh untuk melepaskan sifat basariyah, ruhaniyah ini, supaya litakuna linida ilhaq mujiban. Gampang klik kalau itu undangan Allah. Kita bisa mengatakan klik itu undangan Allah dan yang mengundangi Allah, dan kita menemui sang yang mengundang. Kembali lagi muaranya sirul asrar. Manakala tanpa ini susah, Pak. Saya sering kasih nasihat, urusan diterima gak diterima, monggo. Saudara saya yang masih ada di syariah atau sudah ningkat ke thariqah, tolong sekali lagi raihlah sirul asrar, supaya ketika saat Anda melakukan suluk si salik atas perintah dari mursyid, betul-betul wusul terhadap Allah. Dan sebagai rumus, tatkala ketika kita berzikir apapun, apakah zikirnya lewat kalimat tauhid la ilaha illallah, atau zikirnya lewat sirri, atau lewat sholawat, atau bacaan-bacaan apapun, manakala ruhaniyahmu tidak kau sertakan sirul asrar, mohal untuk bisa Anda lepas dari sifat basariyah. Rumus mengatakan manakala ruhaniyah belum bisa lepas dari sifat basariyah, mohal untuk bisa sampai pada Allah, kewusulan atau bertemu, gak bisa, Pak. Paham ya? Sehingga lewat ijma' qiyas di dalam kitab Hikam ini sangat mendukung atau bisa kita jadikan sebagai muqabbalah
referensi perjalanan ruh terhadap Allah di makalah 42 ini untuk bisa melepas sifat basariyah pun. Itu pertama, gampang klik kalau yang ngundangi itu Allah. Satu. Dua, wa min hadratihi qoriban, supaya ruhaniyah itu gampang khudur ing ngersane Allah. Gampang Pak khudurnya. Bahasa syariat qoriban dimulai dari qoriban, la ilaha illa anta, qoriban dekat. Anta, la ilaha illa anta berarti dekat pada Allah. Rasulullah dawuh tentang ihsan ini, ketika Anda mendengarkan apapun yang disebut panggilan Allah, ruhaniyahmu itu seakan-akan bisa melihat Allah. Anta budallaha ka'annaka taroh. Ihsan kan tengriku Pak. Tapi ini masih di posisi muraqabah Pak. Yang su'aul basyirah itu masih di posisi muraqabah. Apa muraqabah? Anda sudah merasa dekat, Allah itu sudah dekat. Jikalau kau tidak bisa melihat Allah, kau harus merasa seakan-akan selalu dilihat Allah. Ini muraqabah proses kita Pak. Sebelum kita ke musyahadah, biasanya kita itu diletakkan, diincipi Allah nikmat di dalam muraqabah. Tandanya apa? Hati jenengan termasuk condong, gampang klik kalau semua itu adalah Allah yang segala-galanya. Tapi belum ahad, masih kita itu masih belum dikatakan kembali kepada Allah, belum wusul. Tapi kita sudah dimasukkan Allah di muraqabah. Sehingga mengapa di dalam Sirul Asrar setelah su'aul basyirah ada keterangan ainul basyirah. Lah disinilah maksud daripada ruhaniyah itu sudah dikatakan kembali kepada Allah. Berarti sudah total jenderal, detik-detik itu rohaniyah sampean sudah tidak merasa bahwasanya makhluk itu ada, sudah tidak. Di posisi itulah akhirnya Anda akan nyata yang ada. Paham ya? Itulah al-haq laisa bimahjubin. Sudah pernah ini kita bahas. Al-haq utawi Allah iku laisa bimahjubin, tidak bisa ditutupi dengan sesuatu. Karena sesuatu selain Allah itu sudah tidak ada. Posisi ruhaniyah sampai sudah ada di situ. Secara otomatis di situ diteruskan hakul basiro. Berarti sudah tidak di muraqabah lagi jenengan, di musyahadah. Inilah yang sampai detik ini dipersoalkan, dimasalahkan, dikhilafkan banyak umat Islam, khususnya bahwasanya Syekh Siti Jenar atau Al-Halat yang mengatakan ana al-haq laisa fi jubati illallah, itu dikatakan mereka kafir zindik. Sungguh, padahal kebenaran itulah posisinya ada di situ. Apa salah beliau-beliau itu mengatakan hal itu? Kita kalau mengatakan beliau mukhatabnya itu terhadap makhluk, salah. Tapi kalau kita mukhatabnya itu ruhaniyah kita, iman hidup Allah itu yang berkata, maka benar. Kalau salah berarti surat Toha ayat 14 salah lah. Kalau itu salah berarti surat apa namanya? Al-Anbiya 25 salah lah. Memang di dalam surat Al-Anbiya ayat 29 itu mengatakan bahwasanya siapa yang mengatakan aku Allah sementara ruhaniyah ini belum sungguh-sungguh di zona ahad, memang syirik Pak. 29 Al-Anbiya, yang berhak mengatakan itu adalah hidup. Sekarang aku bertanya, apakah Allah nggak kuasa mengatakan
innani anallah secara zahiriyah. Ayo, pasti kuasa walaupun akal tidak bisa menerima. Sama dengan tadi ada salah satu jamaah tanya, ruhaniyah itu bisa sampai pada Allah, ada kalanya Allah mendidik lewat guru akhirat manusia. Allah juga berkuasa menghendaki satu hambanya dididik oleh guru akhirat yang bukan dari manusia, langsung malaikat. Allah kuasa enggak? Kuasa. Dan Allah juga kuasa menghendaki hambanya langsung tanpa ada kalimat lantaran tadi ya. Apakah guru akhirat makhluk manusia atau malaikat, langsung Allah sendiri terhadap ruhaniyah. Kuasa enggak Allah? Kuasa. Mohon maaf, ini kalau kita tarik dari kacamata syariat tidak bisa diterima. Karena di dalam teori syariat mengatakan hanya nabi dan rasul lah, kayak gitu toh, yang Allah mulang langsung terhadap beliau-beliau ini lewat malaikatnya, apalagi Allah langsung. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang sependapat. Dasar saya ini, dasar saya lewat ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu dan kuasa atas segala apapun yang menurut pandangan akal manusia tidak bisa diterima, menurut sistem manusia tidak bisa diterima, alias keluar dari sistem. Berarti menurut saya dari dasar ini, manakala ada seseorang yang memberikan fatwa yang seperti di depan tadi, berarti langsung atau tidak langsung kita menuduh Allah itu kita batasi dari segi kekuasaan. Oh biyen kuasane Allah iku biyen tok, saiki gak kuat. Sejak kapan Gusti Allah iku mang? Nyun sewu lho ya. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang sependapat. Beda loh Pak, menyalahkan dan beda pendapat, beda. Jadi saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang sependapat. Hanya itu aja. Bapak Ibu, kalau boleh kami terjemahkan, kalau kuasanya Allah langsung terhadap hambanya itu zaman-zaman dulu, berarti Allah sekarang gak sama dengan Allah yang dahulu. Padahal huwal awwalu wal akhiru. Subhanallah. Inilah butuhe kita itu disuruh untuk belajar atau memahami atau mendidik ruhaniyah kita itu dengan ajaran dinul haq ada di sini. Butuhiku ben manungso ruhaniyah itu punya tata krama ing ngersane Gusti Allah. Bapak Ibu, kesimpulan daripada makalah 42 ini, kita diperintahkan untuk melepaskan sifat basariyah ruhaniyah ini, karena itu sebagai kunci metode ruhaniyah bisa kembali nyawiji mengahadkan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ini. Inilah yang dimaksud wa inna ilaihi raji'un. Di sini Pak. Tapi sudah menjadi perjalanan kita umat Islam, khususnya dan umumnya umat manusia. Allah mengatakan di dalam surah apa tadi? At-Tin ya, ayat 4 sampai ayat 6. Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia itu diciptakan Allah asal muasaliku dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Konteks saya ruhaniyah. Dikatakan dalam bentuk sebaik-baiknya, ruhaniyah kita itu fitrah. Tidak ada syirik apapun
tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun ketika saat itu. Tetapi summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Berarti ruhaniyah manusia yang terkotori oleh sifat basariyah karena proses perjalanan itu gak salah. Memang Allah meletakkan serendah-rendahnya. Sebab apa kita itu adalah diletakkan Allah di tempat yang serendah-rendahnya? Karena ruhaniyah itu telah terkuasai oleh sifat basariyah. Nah itu tadi, izinkan aku ya Allah ya Rob Tuhanku iblis untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Nabi Adam tertipu oleh apa bisikan iblis pada saat di surga tentang masalah buah khuldi itu. Tertipu, lalai dia. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu, ketika mancing masuk di dalam zona akil balik, kita sudah tertipu, sudah tertipu dalam bahasa nafsiyah ini, sifat basariyah. Dan ini tidak salah, miturut skenario Allah tidak salah kita. Makanya mengapa Kanjeng Nabi itu tidak menyalahkan orang-orang umatnya yang ketika saat itu menolak ajaran Rasulullah. Apakah Rasulullah itu mengajarkan dinul haq dengan terang-terang? Ya. Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Itu dengan terang-terangan beliau menyampaikan hal ini. Tetapi di dalam ayat itu sempat Rasulullah itu sempit hatinya. Mengapa dikatakan sempit? Karena muncul di dalam beliau rasa kasihan, rasa mesake. Bahasa Madura mesake apa? Desel, teser, neser. Beliau merasa kasihan terhadap umat yang menolak itu. Kasihan endingnya ke belakang ini Pak. Bagaimana nanti Anda akan menerima azab Allah? Nah, di situ. Jadi sempitnya hati beliau itu gara-gara itu. Kaifa ya ummati, kaifa ummati ya Jibril. Ketika beliau saat mau wafat itu sempat bertanya itu. Kasihan. Bukan menyalahkan. Sebab beliau tahu yang membuat dia itu protes siapa? Itu Rasulullah. Saya mencoba untuk menteladani seperti ini. Semampu diri saya bahasa sifat basariyah ya, sifat basariyah. Tapi manakala itu tidak bisa kami lepas, maka saya akan itu sumpek atiku dewi. Berarti sing panas atiku dewi. Lah ngoten to? Lah nyapa melok panas, bagelem bagak gelem terserah. Hanya gitu Pak wis. Sebab sudah dinas di dalam Al-Qur'an ada dua golongan. Wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat ad-dhalalah. Lah yang dihuni mayoritas yang kedua Pak, haqqat bersikukuh dalam kesesatannya ini. Padahal dikatakan di belakang ayat ulaika fi dhalalim ba'id, mereka itu sesungguhnya tersesat amat jauh. Bentuknya kita masih beriman terhadap selain Allah itu loh Pak. Ruhaniyah bukan jasmani, bukan akliyah, tapi ruhaniyah. Tapi nggak mudah Pak. Laksana kita menyeberangi lautan tanpa kita membawa sapan, membawa kapal, kita ngelangi. Memang berat Pak. Tetapi seberat apapun, ketika Anda ingin mengambil mutiara di dasar laut, lakukan. Jangan takut dengan badai gelombang yang menerpa Anda. Kami sudah terbiasa Pak, dihujat, dicaci,
bahkan dihina ajaran apa yang kusampaikan itu, dikatakan dalikal dolalatun. Saya juga hanya tersenyum. Insya Allah mereka kalau mengerti, aku yakin tidak seperti itu. Dibuktikan Pak. Di kampung saya pada tahun 2007 itu saya bagaimana ahli kitab berupaya untuk mengusir saya dari tanah kelahiran saya. Cuman saja saya tetap tidak mau, bersikukuh harus saya ada di situ apapun resikonya. Alhamdulillah ketika saat itu lambat laun akhirnya sampai sekarang justru sudah terbuka hatinya dan mengikuti ajaran ini. Berarti siapapun orang dekat kita manakala saat memprotes dengan ajaran dinul haq, jangan buru-buru langsung disalahkan karena beliau belum mengerti, belum membuka hatinya dengan hal itu. Bahasa Rasulullah tetap, andai kata tidak bisa mengikuti sampai pati terhadap ajaranku, kata Rasulullah, barangkali anak putunya akan menjadi pengikutku. Itu prinsip Rasulullah. Lagi didawuhkan setiap habis mau sholat subuh beliau mau ke masjid, diludahi terhadap tetangganya. Mengapa beliau meludahi? Karena dia nggak suka dengan ajaran Muhammad pada saat itu. Beliau tidak langsung membalas meludah. Mohon maaf Bu ya, ludahnya orang habis tidur itu beyuh seperti kasturi. Itu bagi Kanjeng Nabi Pak. Bagi kita ya basi. Tapi beliau tidak bergeming. Bahkan beliau itu ditanyakan oleh para sahabat, mengapa Rasulullah pada suatu saat itu terlambat sholatnya subuh? Karena menunggu tetangganya nggak meludahi, ditunggu. Kira-kira jenengan piye Pak? Mungkin ya kalau kita ngambil batu disawatkan, setidaknya langsung dilaporkan polisi dengan pasal tindakan yang tidak menyenangkan. Ya Allah ya Karim, beliau Rasulullah sampai segitunya dia terlambat. Akhirnya ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kok jenengan jadi makmum masbuk iku piye? Kok jenengan jadi makmum apa? Masbuk iku tertinggal ya? Bahasanya gitu. Akhirnya diceritakan, dijawab oleh salah satu Rasulullah, ya Rasulullah, tetangga jenengan yang meludahi jenengan ketika mau berangkat sholat itu sekarang gerah alias sakit. Mohon maaf Pak, belum ada sahabatnya si pelaku dekat itu yang sudah mengunjungi, kecuali baginda Rasul. Ketika beliau setelah sholat kemudian beliau itu datangi Pak. Apa yang terjadi? Tetangga tadi justru merangkul Rasulullah dan mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi ya Rasulullah bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak yang ku sembah kecuali Allah, dan wa anna Muhammadar Rasulullah, dan panjenengan sebagai utusan Allah. Dakwahnya segitunya Pak. Makanya istri kita, suami kita manakala protes biarin, ojo disalahkan karena beliau belum mengerti. Ini ada Pak jamaah, saya sebutkan asal dari mana, istrinya mau dicerai, manakala istrinya masih tetap untuk mengkaji atau berlaku hakikat makrifat, mau dicerai. Iya, curhat terhadap saya. Akhirnya saya jawab gini, jangan kau tampakkan hakikatmu, gak usah kau kelihatkan secara dohiriah terhadap suamimu. Bila kau ngaji, nunggu aja ketika saat suamimu pergi kerja. Jangan malam-malam kau ikut streaming, dipencak kau nanti. Jangan. Itu suami ada yang Pak diteror istrinya, ada. Saya mau dipegat, saya mau digugat. Manakala
saya terus ben Sabtu berangkat ke rumah jenengan. Ketepatan kula niki wong gak duwe, orang yang gak punya. Jadi rumah nemplek si istri, mau diusir gampang. Udah gak usah kamu repot-repot setiap Sabtu ke pondok, gak usah. Jam itu pun gak usah ikut. Nanti aja istrimu kalau sudah tidur lelap, udah pakai headset, kamu lihat siaran tunda. Kan sakit Pak ya? Sama. Sebab gak pernah kupotong Pak. Jadi setiap saya ngaji dimanapun, nggak pernah saya itu tidak live, selalu live. Dan itu tidak akan kami potong. Jenengan nanti siaran tunda juga bisa sama. Begitu, makanya saya mohon terhadap saudara-saudara saya yang punya channel terus mengupload daripada tausiah di Ponpes Jaya Baru, tolong jangan dipotong, jangan dipotong-potong, khawatirin kok nanti salah paham. Begitu Pak. Ketika saat kita diturunkan Allah serendah-rendahnya, illah lah, ada yang tidak, illalladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali mereka yang tidak saya rendahkan di serendah-rendahnya. Berarti ruhaniyah yang rendah itu adalah di mata Allah ruhaniyah yang terkuasai oleh sifat basariyah. Siapa yang dimaksud ilalladzina amanu ini? Orang-orang yang ruhaniyahnya sudah beriman hanya pada Allah. Maksud saya orang-orang ruhaniyahnya yang sudah memegang kitab Sirul Asrar, bukan kitab Sirul Asrar karangan sinten? Syekh Abdul Qadir Jalani, bukan. Zikir yang kami maksud. Sudah mendapatkan ini juga wa'amilu, dan do ngelakoni menjalankan sopo amanu as-solihati ing piro-piro laku roh kang bagus. Berarti ruh yang sudah terkuasai sifat basiroh di dalam lawamah dan mutmainnah, itu yang mengarahkan ruhaniyah itu imannya hanya pada Allah. Ini Pak, berarti tidak terlepas dari proses Sirul Asrar, sehingga sampailah pada fana'u dzikri la ilaha illa ana. Itulah yang dimaksud illalladzina amanu wa amilus sholihah falahum ajrun ghairu mamnun. Lagi iki nek menurut pandangan syariat, ganjaran atau surga yang tidak ada putus-putusnya. Bahasa syariat kan ganjaran surga, tapi maksud secara Al-Qur'anul Qadimnya adalah amilus sholihah, ruhaniyahnya selalu klik dateng Gusti Allah. Itu Pak. Kebuka didik, mohon maaf ya, nggak ada unsur di situ saya. Ya terus gimana, wis wayahe pecotot teh, wis wayahe, wis nanti biar dikembangkan pun. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah mengapa kita diperintahkan Allah melepaskan sifat basariyah, supaya ruhaniyah bisa kembali pada Allah, dan itu tidak bisa lepas dari Sirul Asrar, proses dzikir Sirul Asrar sampai ke fana'u dzikri. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, berarti di sasi Sa'ban ini ya, ruah ini di Jember nanti ini terakhir Pak ya, terakhir, maksudnya terakhir, kita Ramadan break dulu, nanti kita masuk sasi Syawal ya toh. Tolong nanti tak tatanya waktunya lagi, ku harap tetap Jumat yang kedua, atau nanti bila mana ada perubahan nanti bisa kami sampaikan. Yang jelas mengapa saya mengambil hari Jum'ah, karena yang jauh-jauh Pak, itu saya letakkan Jum'ah sebab Sabtunya saya bisa ngorok tedung ketorok nerokan gitu loh. Kan paginya saya nggak kerja lagi gitu deh, Sabtu Minggu. Kalau yang dekat-dekat bisa kami jangkau sampai di rumah jam 12, jam 1, yang dekat-dekat aja nggak apa-apa, kota yang dekat. Yang jauh kados Jum'ah bulan Dek wingi Pak, saya sampai di rumah itu subuh. Mengapa subuh? Karena di macet total. Ternyata
boso diseliki diki ya, ada supir saking lamanya menunggu tertidur. Yang di depan sudah mangkat, yang tertidur tidak mangkat tertidur. Ya sing belakang-belakang anggapannya ya macet. Ya, is maklum Pak, jam segitu memang payah-payah supir gitu. Jadi aku mohon nanti habis Ramadan Syawal nanti kita tata lagi. Kita pun juga ada toleransi jamaah saking Situbondo. Nanti juga minta waktu. Nanti bagaimana kita rembukan sama-sama begitu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mengapa setiap Ramadan saya tidak bisa untuk ngaji di luar kota? Karena saya fokus untuk memberikan tausiah bagi pemula-pemula Pak di pondok. Di Ramadan itu saya mengkaji mulai dasar untuk pemula-pemula di pondok, baik yang mukim maupun yang tidak, terserah. Yang jelas di situ nanti pasti setelah kita berikan dasar-dasar tauhid, nanti kita adakan beat masal khususnya bagi pemula-pemula. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah bagaimana cara kita melepaskan sifat basariyah. Kesimpulannya adalah apapun yang terjadi, baik di depan kita sikon melalui mata yang kita lihat, telinga yang kita dengar, apapun, tolong langsung bunuhlah keaguanmu, bunuhlah semua sifat basariyah, keakuan kita sebagai makhluk yang segala-galanya. Dengan begitu secara otomatis akan muncul keakuannya Allah. Atau dibalik Pak, atau dibalik, langsung munculkan keakuan Allah, nanti akan dengan sendirinya keakuan makhluk akan lepas dengan sendirinya. Dua sistem ini terserah Anda ikut yang mana, monggo. Akan ikut yang mana, monggo, silahkan. Tapi dua sistem tadi bagi saya tidak ada yang salah. Pertama tadi, hilangkan keakuanmu, gitu. Setelah itu pasti akan muncul keakuannya Allah dalam segala-galanya. Atau Anda balik, muncul keakuan Allah dalam dirimu, tetapkan tajalli Allah terhadap dirimu, secara otomatis keakuan makhluk akan tiada. Itu loh sifat basariyah sudah keok begitu. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Saya bertanya terhadap Bapak yang ada di majelis, khususnya pengurus, apakah nanti jamaah yang mengikuti di live streaming di luar dikasih waktu untuk bertanya atau tidak, terserah monggo. Jenengan sekarang kita utamakan yang ada di majelis. Monggo menawi wonten sing ditanyakan. Cek 1 1.